Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam semua, apa kabar? Semoga bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berlimpah rizkinya. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, jadi seperti biasa ya bun ya, videonya kita mulai dari sini. Aku mau share kegiatanku lagi seperti biasanya. Nah, hal pertama yang aku lakukan di pagi hari tentu aja beres-beres kasur dulu ya bun ya. Karena ini kasurnya itu belum dirapikan sejak bangun tidur tadi. Nah ini aku rapikan dari sudut ke sudut dulu. Itu kasurnya aku tarik ya bun ya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kasurnya nggak rapi. Jadi dirapikan dari ujung ke ujung dulu. Ngomong-ngomong tentang kasur nih ya bun, sebenarnya ukuran kasurku ini tuh udah kekecilan untuk aku dan anak-anakku, karena kan sebentar lagi aku insya Allah bakal lahiran ya bun. Sekarang aja itu ukurannya udah pas banget untuk aku dan kakak Meme. Jadi kalau misalnya nanti adik bayinya lahir itu bakalan gak muat untuk kita. Nah makanya aku sama suami itu lagi mikir-mikir, lagi mempertimbangkan apakah kita perlu membeli kasur baru dengan ukuran yang paling besar atau kita nambah kasur aja supaya kakak Meme dipisah sama aku tidurnya. Jadi kita masih ragu bun, menurut bunda semua gimana? Karena kakak Meme itu kan usianya nanti Desember tuh baru 3 tahun. Apakah menurut bunda lebih baik tidurnya itu disatukan bareng aku sama adik bayinya, atau tidurnya mending kakak Meme dipisah di kasur sendiri aja? Nah, menurut bunda-bunda yang punya pengalaman sama seperti aku, punya anak yang jarak usianya itu nggak terlalu jauh gimana? Apakah sebaiknya kakaknya itu dipisah dengan adiknya tidur atau disatuin aja dengan mamanya? Karena takut anaknya terlalu cemburu. Tolong kasih komentar ya bun ya, karena akun itu lagi galau banget. Karena ini tuh baru anak kedua bun, kalau misalnya kakak Meme langsung dipisah juga aku takut nanti kakaknya terlalu cemburu. Jadi kita masih dilema banget gitu bun, karena kita masih orang tua baru ya bun ya, jadi masih kayak takut salah-salah ambil langkah gitu. Oh ya, untuk kasur abu yang dibawa itu untuk suamiku ya bun ya. Jadi setiap malam aku dan suamiku dan anakku itu memang tidurnya misah. Aku tidurnya berdua sama kakak Meme di atas dan papanya di bawah. Karena aku tipe orang yang gak suka banget kalau tidurnya sempit-sempitan. Sebenarnya itu pas banget untuk kita bertiga, tapi kalau sempit gitu rasanya aku kurang nyaman. Akhirnya papanya Meme ngalah untuk bobo di bawah. Nah ini aku masih rapikan bantal-bantalnya ya bun ya. Sekarang belum waktunya ganti spray, karena spraynya juga baru beberapa hari yang lalu diganti, jadi nggak perlu diganti dulu. Nanti kalau misalnya spraynya udah lumayan kotor atau udah ada nodanya baru biasanya aku ganti. Oh ya, untuk bunda-bunda yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang di YouTube channel aku dan terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan sudah menonton sejauh ini. Semoga ada manfaat dari video-video yang aku buat. Insya Allah di channel ini aku akan sering banget mengupdate kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi di channel ini insya Allah nanti aku bakalan beberes-beres, masak-masak, terus ngurus anak, ya pokoknya segala macam ya bun ya, intinya mas yang berhubungan dengan pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Kadang-kadang ada daily vlog juga, pokoknya ya kayak begitulah ya bun ya. Nah itu di bawah juga ada laundryan yang belum aku rapikan. Tadinya tuh aku mau angkat dua sekaligus gitu, tapi ternyata karena perut aku udah besar aku susah untuk berdiri karena kayaknya lumayan berat. Jadi aku angkat satu-satu gitu dulu bun. Jadi ini rumahku masih berantakan banget, belum aku rapihin memang. Di bawah tuh di lantai masih ada mainan kakak Meme, ada tas aku, ada baju. Masya Allah masih berantakan, tapi kalau misalnya dikerjakan pasti bakalan kelar. Nah ini lanjut, setelah selesai rapikan kamar, aku lanjut untuk rapikan ruang tamu. Di ruang tamu juga nggak kalah berantakannya bun. Di situ tuh ada mainan kakak Meme, dia turunin bantal-bantal, tanaman pajangan aku juga diberantakin, ya pokoknya mas segala macem diberantakin ya bun ya. Namanya juga anak-anak.
Pokoknya rumah rapi itu bisa dibilang jarang menurut aku ya bun ya. Misalnya udah aku rapihin, nah nanti 10 menit kemudian pasti dia keluarin lagi boneka-bonekanya dia, mainan-mainannya dia. Tapi ya nggak apa-apa ya bun ya, karena memang lagi perkembangannya seperti itu. Kalau misalnya dilarang juga nggak boleh juga ya bun ya, karena kasihan dia main apa lagi kalau bukan main-mainannya dia. Karena aku juga tipe yang nggak percaya kalau anak main keluar gitu bun. Aku lebih seneng kalau misalnya dia main tuh ngeberantakin rumah nggak apa-apa, yang penting di dalam rumah dan kepantau sama aku gitu. Karena aku juga kan males keluar ya bun ya, sejak hamil ini aku lebih senang di dalam aja gitu, karena lebih gampang capek aja rasanya. Aku lebih senang aktivitas di dalam rumah, jadi aku juga kurang senang kalau anakku suka main keluar. Nah itu meme lucu banget bun, Masya Allah. Ada-ada aja tingkahnya yang bikin orang tuanya tuh gemes. Gitulah ya bun ya, kadang-kadang kalau kita lagi ngeberesin dia gangguin kayak caper gitu. Masya Allah tabarakallah. Kadang-kadang aku tuh kalau sambil ngedit tuh suka sambil ketawa-ketawa gitu bun, ketawa-ketawa sendiri ngeliat tingkahnya dia. Kadang-kadang kalau aku sambil beberes tapi aku sambil rekam, aku kan nggak terlalu merhatikan ya tingkahnya kakak Meme. Nah kadang kalau lagi ngedit baru aku perhatikan tingkahnya, aku suka ketawa sendiri sama tingkahnya dia. Kadang-kadang kalau setiap hari aku merasa kakak Meme itu udah besar ya bun ya, ini dia udah mau jadi kakak gitu, dia udah gede. Tapi begitu aku lihat di video, aku tuh baru sadar, Masya Allah ternyata anakku tuh masih kecil banget. Bunda di rumah suka gitu gak sih bun? Kalau sehari-hari lagi ngobrol sama anak kita, lagi bercanda sama anak kita tuh ngerasa anak kita udah gede banget. Tapi begitu kita abadikan, kita videokan atau kita foto, di situ kita baru sadar kalau anak kita tuh ternyata masih kecil. Masya Allah gitu ya bun ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya anak-anak di rumah itu jadi warna tersendiri ya bun dalam hidup kita. Hidup kita tuh nggak kosong-kosong banget, nggak hampa banget. Kita ada temennya di rumah, ada temen ngobrol, ada temen bercanda, ada temen berantem kadang-kadang. Gitu ya bun ya, alhamdulillah meskipun pekerjaan rumah itu nggak ada selesainya dari pagi sampai malam ya bun bagi seorang ibu rumah tangga, tapi tetap ada anak yang ngehibur mamanya. Oh iya, buat bunda-bunda yang baru menemukan channel aku ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi channel aku ini tuh baru ya bun ya, belum ada 3 minggu, baru banget sekitar 2 minggu lebih gitu, tapi belum nyampe 3 minggu. Jadi videonya masih sedikit, subscribernya masih sedikit, viewnya juga masih sedikit. Nah aku mohon dukungannya untuk bunda-bunda semua. Kalau bunda suka dengan video-video yang aku buat, minta tolong bantuannya untuk bantu klik like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke seluruh media sosial yang bunda punya, supaya next kedepannya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten yang lebih baik lagi. Oh ya, kalau misalnya ada kritik dan saran, aku sangat terbuka ya bun. Aku sangat senang hati menerima kritik dan saran dari bunda semua, karena aku tuh masih baru banget di YouTube dan baru belajar bikin-bikin konten kayak gini. Jadi kalau misalnya banyak kekurangan dan kritik, mohon disampaikan aja di kolom komentar ya bun, karena aku butuh banget dikritik supaya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Nah hari ini tuh lebih fokus untuk bersih-bersih ya bun ya, nyapu ngepel kamar, terus ruang tamu, dapur. Terus nanti aku juga pengen masak kue tiaw aja yang simpel-simpel. Sebenarnya untuk lauk tadi aku udah masak ya bun ya, tapi aku nggak sempat videokan karena memang lagi nggak mood aja gitu tadi. Jadi untuk ngebuat video pun biasanya aku mood-moodan ya bun ya. Kalau misalnya aku udah mood, baru aku bikin kamera, baru aku taruh tripod dan aku record. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen buru-buru, pengen gercep aja gitu, aku nggak videoin biasanya. Jadi ya mohon maaf ya bun kalau misalnya kegiatan aku ya begini-gini aja dan mungkin kurang lengkap ya, karena gitu ya bun ya,
Aku tuh mood-moodan juga orangnya, kadang-kadang kalau lagi mood ya baru bikin video, kalau lagi nggak mood aku nggak mau maksain, karena aku nggak mau menjadikan YouTube ini menjadi beban ya bun buat aku pengen ngejalaninya enjoy ketika aku sempat, ketika aku lagi mood, dan ketika aku lagi mau aku kerjakan. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak mood ya udah aku nggak terlalu memaksakan diri, karena jujur pekerjaan di rumah aja itu udah lumayan banyak ya bun ya, belum lagi aku ini posisinya lagi hamil, jalan 8 bulan, udah hamil besar, udah gampang capek. Kalau misalnya dipaksain, moodnya lagi nggak bagus, terus dipaksain untuk bikin video yang menurut aku nggak bagus juga. Jadi aku nggak mau terlalu menjadikan YouTube ini sebagai beban. Aku itu bikin konten-konten kayak gini tuh untuk menyalurkan hobi aja ya bun. Syukur-syukur kalau suatu saat nanti bisa dimonetize dan bisa menghasilkan uang, syukur alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak juga ya nggak apa-apa, yang penting aku punya wadah untuk menyalurkan hobi-hobinya aku. Karena sebenarnya aku tuh memang hobi banget ya bun ya untuk bikin-bikin video seperti ini. Dulu sebelum bikin YouTube pun aku udah sering banget nge-record kegiatan aku sehari-hari di rumah, tapi cuma jadi penghuni galeri aja, nggak sampai aku share ke media sosial. Nah, karena aku pikir sayang juga ya bun cuma direkam-rekam tapi cuma jadi penghuni handphone aja, lebih baik kalau aku salurkan ke YouTube aja gitu. Nah, di sini aku masih lanjut ngepel-ngepelnya ya bun ya. Jadi kamar, ruang tamu, dapur, semuanya itu harus tetap dipel setiap hari. Karena aku punya anak kecil yang pekerjaannya itu tuh kadang-kadang ngebuat lengket lantai ya bun. Kadang-kadang dia kalau makan cemilan, makan jajan, atau makan nasi biasanya tetap berantakan dan keinjak-injak kaki dia, jadinya tuh ya lengket-lengket gitu. Tapi nggak apa-apa, aku dengan senang hati nyapu, ngepel, dan ngebersihin semuanya, karena ya mau gimana lagi, ada anak nggak ada anak tetap aja kan bun, namanya rumah mah kudu disapu pel setiap hari. Karena kalau enggak ya debunya bakalan banyak banget pastinya, dan nggak bakalan bersih, nggak bakal sehat untuk tempat tinggal ya bun. Jadi sesibuk-sibuknya aku, secapek-capeknya aku, yang namanya lantai mah kudu banget dipel setiap hari. Apalagi bagian dapur, kalau dapur tuh kadang 2-3 kali dipel. Pokoknya habis goreng apa bersihin lantai, habis masak apa bersihin lantai. Aku juga nggak tahu kenapa, pokoknya setiap aku habis masak itu lantainya tuh pasti berminyak-minyak bun. Aku juga bingung itu kenapa. Aduh, pokoknya mah begitu dah. Intinya mah setiap habis masak mau goreng telur aja, yang namanya ngepel mah kudu ya bun. Kalau enggak nanti dapurnya lengket-lengket bekas minyak, dan nanti lantai dapur tuh bakal kita injak-injak, bakal nyebar deh tuh minyaknya ke ruang tamu dan ke kamar. Aduh, paling geli ya bun yang namanya bekas minyak. Setelah selesai nyapu ngepel, ternyata Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah aku kedatangan nih bunda tetangga yang super baik, Masya Allah. Jadi bagi aku mereka berdua ini tuh bukan tetangga biasa ya bun ya, mereka ini sudah seperti saudara sendiri, bahkan rasanya lebih daripada saudara sendiri. Karena ya gitu ya bun ya, saudara terdekat kita itu memang tetangga. Masya Allah mereka baik banget. Ternyata setelah aku selesai ngepel, mereka ketuk-ketuk pintu dan mereka sibuk-sibuk buatin aku kue gitu karena aku ulang tahun. Mereka antarkan kue itu tanggal 31 Oktober kemarin, tepat banget di hari ulang tahunku bun. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah aku gak nyangka banget mereka sebaik itu, secare itu, dan sepeduli itu. Dan lebih spesialnya lagi, kue itu mereka buat sendiri bun, bukan hasil beli. Dan itu tuh kayak rasanya ya Allah sweet banget, aku punya tetangga, terima kasih ya Allah gitu. Bukan karena lebay atau gimana ya bun, tapi ya rasanya emang sangat-sangat bersyukur kalau kita dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan aku sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan aku tetangga-tetangga yang super-super baik. Alhamdulillah semua tetangga aku di sini tuh super baik ya bun ya, nggak ada yang macem-macem, nggak ada yang buat-buat masalah. Alhamdulillah dimanapun aku tinggal, Masya Allah alhamdulillah selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Semoga bunda-bunda di luar sana juga sama seperti aku ya bun, dapat tetangga yang selalu baik dalam keadaan apapun, amin. Lanjut, setelah kakak-kakakku pulang itu aku mau masak kue tiaw dulu bun, karena di sini tiba-tiba aku pengen kue tiaw.
Nah, untuk bumbunya sederhana banget ya bun ya, seperti yang tadi aku tuh cuma pakai lada, terus pakai bawang putih, bawang merah, dan aku juga pakai ebi. Nah, seharusnya itu ditambahin kemiri ya bun ya, tapi karena kemirinya itu habis dan aku lupa beli juga, jadi ya udah seadanya aja kita masak. Habis di blender semua bumbu halusnya, di sini aku mau goreng bumbunya dulu. Nah, ini tuh bumbunya udah enak banget ya bun ya, walaupun bumbunya cuma kayak gini aja kurang kemiri, tapi itu nggak mengurangi enaknya rasa kue tiaw ini. Dan aku kalau misalnya goreng kue tiaw itu lebih suka kalau misalnya kue tiawnya itu agak-agak basah, nggak kering gitu ya bun, jadi biasanya aku tambahin air sedikit nanti. Nah, ini setelah bumbunya matang, aku masukin itu telur 2 biji aja bun, dan aku orek-orek seperti ini sampai telurnya setengah matang. Nah, sekalian di sini aku tambahin garam dan juga masako bun. Kenapa ditambahin garam sekarang? Karena nanti aku khawatir kalau misalnya kue tiawnya itu udah masuk, nanti kayak garamnya itu tuh bakalan gak rata gitu, bakalan menggumpal-gumpal. Jadi lebih baik dimasukin sekarang sebelum kita masukin sayur dan kue tiaw. Nah, setelah bumbunya merata dan telurnya juga mateng, di sini aku lanjut masukin sayur cesim ya bun ya. Jadi tadi tuh aku beli di Bude, cesim ini tuh harganya 3.000 perak, dan aku tuh udah dapet satu ikat cesim gini. Ini tuh udah lebih dari cukup ya bun ya untuk satu bungkus kue tiaw. Tapi karena aku nggak mau ada yang terbuang sayurnya, aku masak semua supaya nggak mau bazir ya bun ya. Karena kue tiawnya juga satu bungkus, jadi ya udah cesim satu ikat tuh aku masukin semua. Nah, di sini setelah layu baru aku masukin kue tiawnya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini tuh masakan tersimpel, termudah, tercepat ya bun ya. 15 menit aja masaknya udah pasti jadi. Nah, di sini aku tambahin pakai kecap manis dan kecap asin dari ABC ya bun ya, supaya rasanya lebih enak. Kalau misalnya bunda-bunda nggak suka sama kecap asin, boleh pakai kecap manis aja juga nggak masalah. Kalau misalnya suka dengan rasa ya kue tiaw yang manis banget, boleh banyakin kecap manisnya. Tapi kalau aku lebih suka manisnya tuh sekedar ada aja, aku nggak suka terlalu coklat gitu, jadi memang sengaja nggak terlalu aku banyakin kecap manisnya. Nah, sekarang aku tambahin air supaya bumbunya lebih meresap ya bun ya ke dalam. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau makan kue tiaw aku lebih suka agak-agak basah kue tiawnya daripada kering. Nah, di sini aku tambahin cabai utuh ya bun ya, cabai hijau, supaya nanti kalau misalnya aku dan suami pengen makan pedas, tinggal ambil aja itu cabai bulatnya dan gak mempengaruhi rasa kue tiawnya jadi pedas, supaya anakku juga tetap bisa makan. Karena kalau misalnya aku iris-iris, pasti anakku tuh bakal kepedesan. Tapi kalau cabenya dicemplungin bulat-bulat gini kan gak pedes ya bun, dia juga bisa makan. Oh ya bun, mohon maaf ya bun kalau ini aku ngomongnya tuh agak-agak belibet dan agak ngap, karena memang kandunganku udah besar bun, jadi kalau kebanyakan ngomong aja tuh rasanya udah ngap, mohon dimaklumi ya bun. Begitulah ya bun ya, namanya juga bumil ya, gampang ngap. Alhamdulillah ini kue tiawnya udah mateng bun. Alhamdulillah segini aja makanan udah enak ya bun ya. Kalau lagi pengen udah nikmat banget rasanya. Terima kasih banyak buat bunda semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga Allah membalas kebaikan bunda semua. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.